Prabowo Subianto sudah finish. Itu merupakan pernyataan dari Ketua Umum PA 212. Tapi betulkah memang langkah Prabowo Subianto untuk bisa mencalonkan diri kembali, peluangnya, elektabilitasnya ini juga sudah tamat untuk bisa menuju Pilpres 2024. Nanti kita akan mendapatkan keterangan dari Ketua Umum PA 212, Ustadz Slamet Ma'arif. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu bagaimana pendapat dua narasumber yang sudah bersama saya di sini. Sudah hadir bersama saya, nanti akan memberikan bagaimana hasil surveinya mengenai elektabilitas dari Prabowo Subianto, yaitu Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Gimana kabarnya, Mas? Selamat malam. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah, senang bisa hadir di sini. Terima kasih sudah diundang. Baik, dan juga sudah ada Mas Adi Prayitno. Tadi kita sudah lihat tadi di tayangan, ada Mas Adi Prayitno sudah memberikan komentar, sepertinya ada kekecewaan dari kubu PA 212 sehingga kemudian memberikan komentar tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Adi. Tapi mungkin Mas bisa dijelaskan apa hasil dari survei Carta Politika mengenai elektabilitas Prabowo Subianto yang diadakan selama ini? Pertama, saya ingin mengatakan rilis survei memang kita adakan sekitar 2 minggu lalu. Dan ini bukan survei terkait dengan Pak Prabowo. Jadi surveinya sebetulnya terkait dengan data 3 bulan yang kita lakukan dari survei Mei, Juni, Juli. Baik. Paling utama sebetulnya terkait dengan kebijakan pemerintah terkait COVID. Lalu kemudian juga persepsi publik terkait dengan bidang ekonomi, bidang hukum. Nah, termasuk diantaranya adalah persepsi terhadap bidang politik. Berarti melihat kinerja mereka selama masa pandemi ini. Jadi hanya ada satu slide saja terkait dengan elektabilitas Capres 2024. Tapi mungkin itu yang menarik ya dianggap oleh TV One, karena kemarin baru ada kongres luar biasa Gerindra, dan memang di situ ditemukan data bahwa Pak Prabowo angkanya paling tinggi dengan angka sekitar 17,1%. Nomor 2 ada Ganjar Pranowo dengan angka sekitar 15,9%, dan ketiga ada Anies Baswedan. Lalu kemudian di bawahnya ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, lalu peringkat 5 Ridwan Kamil. Pertanyaannya apakah itu mengejutkan? Sebetulnya tidak, karena Pak Prabowo kita tahu punya modal besar secara elektoral, pernah maju 2009 menjadi cawapres, capres 2 kali, 2014 dan 2019. Apakah angka paling tinggi itu bisa dikatakan cukup baik? Menurut saya tidak, karena dengan modal sebesar itu, tetapi kemudian dalam survei kemarin elektabilitas Pak Prabowo hanya selisih margin of error, masih dalam margin of error, bahkan di bawah 2% dibanding Mas Ganjar misalnya peringkat kedua. Menurut saya itu bukan sebuah pencapaian, bahkan ada tren penurunan. Nah, kenapa? Itu yang menurut saya menarik untuk kemudian kita coba lihat hipotesanya. Salah satunya kan adalah bagaimana kita membaca sikap dari misalnya PA 212 yang mengatakan selesai, tidak lagi kemudian mendukung Prabowo, walaupun dengan alasan faktor regenerasi, alasan harusnya yang lebih muda. Menurut saya agak absurd ya, karena sebetulnya Pak Prabowo 2019 juga tidak muda gitu kan. Tetapi mungkin lebih kepada statement bahwa salah satunya karena bergabung dengan Jokowi dianggap mengecewakan. Nah, ini yang menjadi menarik. Bagaimana kita akan melihat pengambilan keputusan yang cukup ekstrim dari Prabowo untuk masuk ke dalam barisan pemerintahan dan menjadi Menteri Pertahanan dari mantan lawan politiknya. Apakah bisa akan menjadi aset atau kemudian malah menjadi beban buat Prabowo? Karena logikanya kan sekarang Prabowo, kalau menggunakan istilah netizen, ada market cebong dengan kampret. Kalau dia bisa posisikan dengan baik, itu bisa jadi 1 plus 1 menjadi 2. Tapi kalau tidak diposisikan dengan baik, ini bisa jadi 1 minus 1 malah menjadi 0. Kira-kira itu yang menurut saya menarik untuk dilihat ke depan, bagaimana positioning dari seorang Prabowo dengan menjadi seorang menteri, apakah akan dianggap menguntungkan atau tidak. Karena sejarah sebetulnya membuktikan dalam Pilpres langsung pasca reformasi, yang berhasil menjadi presiden itu adalah orang yang ada dalam sistem. Terjadi dengan SBY ketika sebelum menjadi menteri dalam pemerintahan Ibu Mega. Kedua, Jokowi menjadi bagian dari sistem ketika menjadi wali kota dan gubernur. Sementara Prabowo ketika mencoba berkali-kali sebagai bagian dari oposisi, malah terbukti gagal. Itu yang menurut saya menarik untuk kita lihat dalam 4 tahun ke depan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk Mas Adi juga bagaimana pendapatnya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu kabar terkini. Ini kabar mengenai penipuan yang kemudian juga membawa dan mencatut nama Menlu dan juga seorang pengusaha Indonesia yang terjadi di Amerika Serikat. Bisa kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Adi, tadi kita sudah dengarkan bagaimana Mas Yunarto ini sudah memberikan hasil surveinya, bagaimana pendapat masyarakat terhadap elektabilitas Prabowo. Walaupun itu hanya sebagian kecil ternyata tadi dalam memotret kinerja dari siapa saja yang duduk di lembaga pemerintahan dalam melakukan tugasnya selama masa pandemi ini. Tapi mungkin Mas Adi punya penilaian tersendiri, karena suara masyarakat itu banyak sebenarnya yang kecewa ketika
Pak Prabowo seakan-akan mengkhianati janji, mengingkari janji masuk ke dalam kabinet. Tapi ternyata kalau begitu di polling masih tinggi juga elektabilitasnya. Ya, pada prinsipnya begini, sebulan sebelum pelantikan Jokowi yang kedua kalinya, saya sempat rilis survei tanggal 18 September, menanyakan kira-kira kepada masyarakat secara umum, bahwa hampir 60% memang tidak setuju Prabowo menjadi bagian dari koalisi Pak Jokowi. Ketika diiris yang 60% itu adalah mayoritas pendukung Prabowo, terutama dari kalangan PKS dan 212. Jadi kalau hari ini disebut oleh Mas Yunarto, ada tren elektabilitas Prabowo itu menurun, itu wajar. Karena ada pasar politiknya, captive market yang selama ini menjadi trendsetter dan pendorong Prabowo, secara perlahan angkat kaki. Kalau bahasa TV One, ini putus cinta. PA212 patut kecewa karena dalam banyak hal selain menjadi corong Prabowo, seringkali di berbagai event selalu disalahkan, bahkan dianggap sebagai penumpang gelap ketika Prabowo sudah mau menjadi bagian dari koalisi Pak Jokowi. PKS juga layak untuk kecewa misalnya soal posisi Wagub di DKI dan hal-hal lain. Ini yang kemudian membuat sekalipun elektabilitas Prabowo di atas Ganjar, di atas Anies, tapi tren penurunan dalam logika survei itu sebenarnya ancaman bagi Prabowo kalau tetap ingin maju di 2024. Karena pada saat yang bersamaan Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil sekalipun elektabilitasnya tidak langsung melesat, tapi trennya naik 1%, 2% dan semacamnya. Kalau ini tidak di-maintain oleh Prabowo dan tetap ingin maju di 2024, saya kira memang Prabowo akan hat-trick kekalahannya. Tapi harus dipahami secara politik, kenapa Prabowo misalnya diminta untuk maju kembali oleh para pendukungnya cukup sederhana. Selain memang target ini yang menang Pilpres, yang kedua, satu-satunya untuk menjaga elektabilitas dan posisi Gerindra di partai nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu adalah hanya dengan cara memajukan kembali Prabowo sebagai kandidat presiden. Itu yang disebut dengan efek ekor jas itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat di 2024, Prabowo bermain di dua kaki. Satu ingin menang di Pilpres sekaligus ingin menang di Pileg. Anggaplah misalnya Pilpres nggak jadi lagi, tapi minimal partainya dia akan menjadi partai ya mungkin nomor 2 ataupun nomor 1. Ini hal-hal yang kemudian dibaca secara realistis. Kenapa dalam survei belakangan Prabowo tetap menjadi perbincangan publik. Ini barometer dan ukuran politiknya cukup nyata. Selain elektabilitas tentu Prabowo punya mesin partai, minimal Gerindra. Anggaplah misalnya PDIP juga akan bersekutu di 2024. Sudah cukup untuk mendaftarkan di KPU. Sementara nama-nama populer, ada Anies, ada Ganjar, Ridwan Kamil, Risma, nyaris tidak ada bayangan mereka akan maju dari mana. Pilpres tidak ada calon perseorangan. Maju dari partai politik harus melampaui dan bisa memenuhi ambang batas presiden yang 20%. Jadi untuk saat ini Gerindra confident, Prabowo confident ingin maju, saya kira masuk akal. Tapi dengan satu catatan, ada mentok elektabilitas yang memang harus dilihat oleh Prabowo. Yang kedua, ada kejenuhan publik. Itu dia. Agak jenuh sebenarnya. Kok Prabowo lagi, seakan-akan di negara ini tidak ada orang lain. Kan itu sebenarnya yang dilihat kecenderungan suasana batinnya. Baik, kejenuhan publik ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Bang Ali Rosiade yang akan segera bergabung dengan kita setelah jeda. Dan juga nanti Ustadz Samsul Ma'arif juga akan menjelaskan apa maksud sebenarnya dengan pernyataan bahwa Prabowo Subianto sudah finish. Kami segera kembali.